mungkin nanti ada yang bisa ditanggapi langsung oleh kedua pembicara. Misalnya yang ini ada Kadek Budi, software pemrograman blog apa namanya Pak Ono? Itu pertanyaan untuk Pak Ono. Kemudian ada juga dari Franskoy Rio Naibaho kepada Pak Ono. Bagaimana jika di tengah jalan ada hajatan, apakah tetap terlacak di Google bahwa jalannya macet? Seperti itu. Mungkin Pak Ono bisa langsung menjawab dan menambahi yang tadi mungkin akan disampaikan. Silakan Pak Ono. Oke, terima kasih banyak. Urusan tadi jalan macet, Google deteksi jalannya macet, iya. Cuman apakah Google deteksi ada hajatan? Enggak. Cuman Google kayaknya dia koordinasi sama apa? Waze ya? Apa sih namanya? Satu lagi tuh yang buat itu lupa saya namanya. Waze. Jadi kayaknya data Waze bisa masuk ke Google Map. Jadi informasi macet karena hajatan apa segala macam itu sebenarnya datangnya bukan dari Google-nya langsung tapi dari Waze, kira-kira kayak gitu. Itu urusan macet. Sekarang software buat coding yang grafik ada beberapa. Kalau yang ini contohnya Object Block, ini buat IoT sih. Ini bukan buat levelnya Mas Dwi Arsana ya. Ini levelnya buat anak SMP. Buat belajar. Saya sih pengennya anak-anak SMP mulai hastakaryanya, prakaryanya mulai belajar kayak ginian lah supaya bangsanya ini bisa maju. Jadi bentuknya kayak gini. Cuman kalau yang lebih umum, saya lebih cenderung ke ini sih sebenarnya, yang coding App Inventor 2. Ini adalah belajar bikin aplikasi Android. Ini buat SD, SMP, SMA sih sebenarnya. Dan kalau Anda ngelihat ke YouTube kita bisa pakai akun Google. Kalau lihat YouTube saya, ada rekaman saya sedang ngajarin ini. Nah, ini kita bisa lihat. Ini kelihatan gambarnya anak-anak banget ya. Do not show this again. Nah, ini kita bisa belajar coding, bikin aplikasi Android, tapi GUI semua. Oke, ini contoh saya sedang bikin aplikasi, misalnya kita masukin kata-kata di sini. Nanti kalau kita klik tombol suarakan, nanti keluar kata. Jadi pakai text to speech. Programmingnya gimana? Programmingnya kayak gini doang sih. Jadi sama, programmingnya semua udah kayak gini semua sekarang buat SD, SMP, SMA. Jadi ini contoh programming block yang lain, namanya App Inventor. Yang tadi Object Block, ada App Inventor. Nanti kalau mau lihat lagi, satu lagi ada lagi Scratch. Ada masih banyak sih programming kayak gitu. Dan tadi yang buat AI-nya sendiri, Artificial Intelligence, saya makanya Orange. Semua ini free. Perlu dicatat dulu, semuanya free, nggak pakai duit, cuman kita butuh internet aja buatnya. Tapi kalau yang Orange tadi nggak pakai internet, kita sama sekali lepas dari internet karena kita download aplikasinya. Oke, jadi programnya enak banget. Nah, ini untuk yang ini, yang App Inventor, saya pengen kenalin banget App Inventor supaya anak-anak dari SD, SMP, SMA mulai bisa belajar programming. Dan ini lucu banget karena ini anak-anak bisa langsung ngelihat ini saya akan program ulang ya. Ini saya buang-buangin dulu. Ini sederhana banget sih soalnya. Saya akan buangin dulu. Ini saya delete. Saya kasih lihat bagaimana teknik programmingnya. Programmingnya blow on banget sih sebenarnya. Jadi di sebelah kiri kita sudah ada modul-modul yang restore lagi. Balik lagi deh. Jadi sebelah kiri sudah ada modul-modul yang bisa kita pakai. Ya, balik lagi. Oke. Bisa nggak balik lagi? Oh, kosong ya udah. Di sebelah kiri ada modul yang bisa dipakai. Di sini ada button, checkbox segala macam. Jadi cuma diklik drag aja. Nah, programming udah kayak gini sih sekarang. Ini terutama buat anak-anak muda, anak-anak SD, SMP, SMA ya. Jadi kita bisa masukin text box. Saya butuh button dimasukin ke sini. Dan saya butuh satu lagi adalah saya butuh text to speech. Jadi ada text to speech, speech recognition, sound recorder, sound player, image speaker segala macam. Bisa kamera segala macam bisa dipakai. Jadi saya masukin ini text to speech.
Oke, jadi ada 3 makhluk di sini: text box, button, sama text to speech. Buttonnya bisa kita atur, ada kata-kata apa di sini. Gambarnya juga kita bisa rubah. Misalnya katanya tadi suarakan. Sekarang saya akan programming lagi, masuk ke blok. Ini saya buang dulu. Cara biar kelihatan ini saya buangnya gini caranya. Masukin keranjang sampah. Nah, udah. Yes, oke. Jadi programnya gampang banget sih ini. Cuman saya butuh iyalah. Ini bisa gimana? Pencet ini aja kali. Button ini button saya ambil, bisa pilihannya banyak, ada when button click, when got focus apa segala macam. Saya ambil when button click. Terus saya ambil lagi, dia ngambil datanya dari text box. Ini saya ngambil datanya dari text box. Cuman yang saya butuhin bukan background color, saya butuhin adalah teksnya langsung. Jadi cuma gitu aja. Kemudian saya pakai text to speech. When text to speech, after speaking, ini suruh speak text to speech. Jadi ada 3 komponen. Jadi cara berpikirnya kayak Mas Dwi Arsana tadi ya. Ada sesuatu, jangan ngelihat sebagai box langsung, tapi dipecah jadi modul satu-satu. Nanti kita rangkai modulnya. Jadi modulnya cuma kayak gini aja. When button click, do apa? Call. Datanya, message-nya dari mana? Dari text box. Selesai. Jadi program. Terus mau di-download ke handphone gimana caranya? Cuma gini aja, build, provide QR code. Jadi nanti keluar QR code-nya, nanti pakai handphone Anda bisa ke QR code ke layar Anda nih sekarang beneran. Ke layar handphone, ke layar kalau pakai laptop lebih gampang. Jadi nanti handphonenya bisa ke layarnya. Nanti ini akan keluar QR code-nya bisa diambil pakai handphone kita. Nanti aplikasinya langsung bisa di-download. Dan ini saya lakukan kemarin di Oman. Buat anak umur 8 tahun sampai 11 tahun pakai bahasa Inggris ngomongnya, rekamannya ada di YouTube saya. Itu bapak ibunya selesai acara itu langsung bapak ibunya datang ke saya. Pono, anak saya jadi bisa coding, Pono. Orang gampang coding mas, sekarang udah gampang banget udah kayak gini. Jadi ini poinnya, softwarenya ada semua, bentuknya grafik banget. Tapi ini levelnya bukan buat anak S1 sih sebenarnya. Ini buat anak SMP, tapi yang tadi ya yang artificial intelligence buat anak S1 bisa. Ini lama banget ya ini ya. Tapi percayalah nanti keluar QR code-nya gitu ya. Gitu Pak Fajar, Pak Moderator, saya kembalikan lagi. Oke, Pak Ono, terima kasih. Ini kan pertanyaan lagi untuk Pak Ono terkait dengan data yang terkumpul dapat diakses bebas atau ada proteksi khusus dari Mas Rosi Hadi. Ini data yang terkumpul yang mana dulu ya, bingung saya. Ya ini nggak ada keterangan, tapi mungkin yang dibayangkan yang tadi itu misalnya di Google segala macam tadi ya. Iya. Wah, nah itu yang jadi masalah. Jadi data kita diambil sama Google dan kemungkinan besar kita nggak bisa akses data itu lagi udah gitu. Atau nggak bisa, kita bisa akses. Kayak saya kan bisa akses saya kemana aja, tapi saya agak kesulitan nanti buat nge-delete segala macam. Jadi itu yang jadi masalah besar. Contoh yang agak mengerikan adalah gini kira-kira. Kita kan sering ngobrol pakai WhatsApp, pakai WA. Terus kita pakai WhatsApp grup kan. Terus selalu bilangnya itu di-encrypt segala macam. Kalau di grup kejadiannya gini. Waktu kita ngirim ke grup servernya di-encrypt, pas di grupnya dibuka, udah gitu dikirim lagi ke member. Jadi terjadi proses ngebuka apa yang kita obrolin di grup tadi. Dan ini nanti dilakukan profiling, pakai data mining segala macam. Nanti kelihatan, oh si Ono sukanya apa, nanti keluar dalam bentuk iklan di Facebook. Gitu. Jadi ujung-ujungnya pada cari duit semua sih. Ya asal ikhlas aja sih. Terima kasih Pak Ono. Kemudian ada pertanyaan lagi terkait dengan tadi ya di Orange tadi itu ada dari Google itu. Oh, Google Inception. Google Inception, betul. Apakah dengan demikian tidak perlu feature extraction secara manual? Enggak, dilakukan sama Inception ini. Ada beberapa loh itu, bukan hanya Inception, ada beberapa. Kita bisa nembak Google, bisa ada beberapa mesin-mesin lain di internet yang bisa melakukan proses neural network. Itu neural network dalamnya, dan itu free, bisa kita akses. Jadi kita nggak mengekstrak fiturnya, nggak usah kita yang ngerjain, mereka yang ngerjain. Kita tahu beres. Agak kurang ajar sih sebenarnya, tapi ya. Luar biasa. Jadi mungkin beberapa hal yang dulu manual sekarang sudah diotomasi. Jadi kadang ada yang berpikir ini berarti malah kita bisa jadi malah tambah lebih tidak pintar ya, lebih bodoh dari sebelumnya. Harusnya lebih pintar dong. Iya. Harusnya. Ya betul. Tapi kalau
segarnya di otomasi ini menjadi menarik nih bisnis kita. Apakah kita itu menjadi dimanjakan oleh segala macam otomasi ini, atau kita harus menguasai semua level? Tapi aku tertarik sama Mas Dwi tadi ya. Contoh, pada zaman dulu tadi Mas Dwi Arsana ngomong banget ya. Jadi pada zaman dulu kita pakai kertas apa ya buat apa bikin PCB segala macam. Sekarang udah otomasi, pakai aplikasinya disimpan dalam format Gerber, dikirimin ke sana. Itu kan otomasi. Artinya waktu kita udah nggak perlu lagi buat pusing urusan setrikaan lah apa segala macam, urusan beres semua. Jadi waktu kita bisa untuk yang lebih berkualitas lagi. Akibatnya mudah-mudahan produk kita lebih bagus. Kira-kira itu sih sederhananya. Ya, betul sekali. Ya, setuju Pak ini. Jadi otomasi kita berarti masuk ke next level untuk menjadi yang jauh lebih cepat. Tapi ada pertanyaan yang gini loh, kemarin di TV ya, Metro TV yang nanya ke saya, Pono, ini nanti kedepannya banyak AI, artificial intelligence, kita bakal dikuasain sama robot apa gimana? Ya, jawaban saya simpel aja. Manusia itu masih lebih pandai daripada robot. Kalau kita tahu yang namanya AI segala macam, AI itu bodoh. Kalau nggak ada data dia nggak bisa mikir. Jadi harus kasih data. Sebenarnya manusia lebih kreatif, urusan kreatif segala macam orang jauh lebih bagus. Kita lihat sendiri dari Mas Dwi Arsana, dia kreativitasnya dahsyat banget gitu. Dan itu nggak bisa dilakukan oleh robot loh, hati-hati. Itu yang hanya bisa adalah manusia. Namanya Dwi Arsana. Itu keren manusia itu. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Ono. Terima kasih Pak Ono. Terima kasih. Pertanyaan untuk Mas Dwi Arsana. Dwi Arsana ini ada beberapa hal. Coba saya short dulu. Dari Mas Yusuf Adi Kurniawan, izin bertanya untuk Dwi, ketika kita main di IoT pasti erat di database. Dan pada saat pengkoneksian dari Arduino ESP ke server database menggunakan software apa ya selain SAM, karena masih agak kesulitan. Jadi ini IoT dengan koneksi database. Itu pertanyaan yang pertama. Ini mungkin saya kumpulkan dulu pertanyaan Pak Mas Dwi, gitu ya. Bagaimana cara menyusun PCB yang rapi? Nah itu singkatnya seperti itu. Kemudian ada bagaimana ini sebuah ide ya, plat nomor itu direkam kemudian bisa masuk database untuk recall otomatis seperti di Australia dulu. Kenapa memilih PCBWay untuk cetak, tidak yang lainnya ya. Jadi mungkin nanti ada sedikit promosi bagaimana. Kemudian IoT ini ada yang bidang keamanan. Kemudian bagaimana pengembang bisa menghadapi permasalahan keamanan IoT dan bagaimana aspek untuk memproteksi sistem IoT. Oke, mungkin itu saja dulu, Dwi. Silakan, saya serahkan kepada Dwi. Ya, mungkin beberapa tadi kelewatan ya, saya kurang terlalu dengar ya. Tapi ini saya rangkup tadi masalah database, terus PCB gimana caranya biar rapi, kenapa PCBWay, dan tadi plat nomor itu ya. Dan mungkin balas satu-satu. Sama security IoT. Oh iya. Nah, jadi kalau ngomongin database ya, pertama kali saya mainan IoT gitu ya. Waktu saya kuliah memang kental banget belajar tentang database, kental banget bagaimana kita bikin sebuah aplikasi penjualan di kampus, itu bahkan tugas ya. Jadi tugas bulan ini membuat aplikasi penjualan untuk apa misalkan apotek atau toko kelontong gitu ya. Dan kita di sana belajar insert, update, delete gitu ya. Jadi bagaimana mengakses database yang ada di komputer lokal, terus mengedit, update, delete gitu ya. Nah, kalau mainan di perangkat keras IoT, waktu itu saya menerapkan sistem yang sama gitu ya. Saya banyak cari seperti yang tadi saya demokan. Kita tinggal ketik mungkin Arduino database, how to Arduino push data to web server gitu misalkan, atau server gitu misalkan. Ada banyak banget caranya.
Terus saya ketemu dengan cara yang sederhana. Jadi cara melempar data, misalkan ini termometer. Ini termometer yang ada wifi-nya. Kita mau ngelempar data, caranya adalah ngirim, mengakses linknya. Terus di website itu saya sudah bikin file PHP yang meng-get datanya itu. Terus di file PHP itu sudah ada sintaks SQL untuk menginsert data yang sudah didapat. Nah itu gampang banget. Jadi alat ini cuma ngakses link, ditumpangin dengan nilai-nilai gitu ya. Terus di website itu akses file PHP itu sudah juga bisa meng-get datanya, terus nulisin data tersebut ke database. Nah itu cara yang paling sederhana. Nah masalahnya kemarin pada saat menggunakan data tersebut, terus saya publish kan tutorial ada. Ini cara bikin grafik termometer tampil di website. Caranya ngirim datanya saya kasih tahu juga, link PHP-nya juga saya kasih tahu. Nah dengan video seperti itu ternyata besoknya data saya acak semua. Orang dengan enaknya mengetik di web browser gitu ya, nginsert data sendiri karena saya udah kasih tahu file PHP. Nah itu keamanannya nggak bagus ya. Jadi setelah kejadian seperti itu saya menggunakan pihak ketiga seperti ThinkSpeak atau ini ada Blink gitu ya. Blink kalau kita berbayar database-nya kita bisa dapetin, atau misalkan menggunakan servernya dari ada Fluid, ada macam-macam. Tapi untuk menggunakan database sendiri dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi itu saya belum pernah coba. Kalau memang datanya tidak boleh diketahui oleh orang lain, saya lebih sering menggunakan pihak ketiga seperti ThinkSpeak dan segala macam gitu ya. Dan untuk masalah PCB rapi, kita coba lihat ke softwarenya aja langsungnya. Kita coba buka desain yang lain. Saya akan coba perlihatkan dulu desain saya yang lain. Kita buka yang pemanggilan Trian ini udah jadi Bang. Belum jadi. Nah, contoh aja ya. Misalkan ini kita sudah selesai menggambar skematiknya. Ini nggak ada jalur-jalur karena saya sudah menggunakan label. Jadi label buzzer yang terhubung ke basis dari transistor ini, dia terhubung ke juga buzzer di sini. Jadi biar kabelnya nggak terlalu banyak. Jadi gampang saya untuk pecahin. Jadi kalau mau dicetak, ditaruh di lembaran laporan tugas gitu ya, enak ngeprint. Jadi ini blok ini blok ini blok minimum system, jadi enak jelasin. Terus ditranslate ke board, gimana caranya biar rapi. Sebenarnya ada beberapa software yang bisa auto routing ya, jadi otomatis dia nempatin komponennya. Nah, nempatin komponennya itu dia otomatis berdasarkan apa? Coba aja pikirin motherboard PC yang sebesar itu, komponennya ada ribuan, gimana teknisinya atau profesornya itu mikir naruh komponen satu-satu, ini harus di sini, terus ini gimana ya di sini atau di sini ya. Itu bisa bertahun-tahun dia berpikir, mungkin bisa bertengkar sama teman di sebelahnya, jelek di sana, di sini aja deh. Nah kayak gitu. Gimana sih caranya, triknya kalau kita lakukan secara manual? Triknya adalah kita bisa lihat di skematik dulu. Oh ternyata minimum system dari microcontroller ini dia terhubung langsung ke resistor R1. Jadi terhubung langsung dengan ini, kapasitor, kristal. Berarti komponen yang terhubung langsung ini, kita harus letakkan dia di dekat dengan komponen utamanya. Ini resistor untuk resetnya, pull up-nya. Berarti kita cari tahu resistor pull up mana sih. Ini kan kalau kita pakai software Eagle gampang. Klik kanan, show. Oh ini dia resistor ini. Berarti microcontrollernya saya ambil dulu, microcontrollernya saya taruh dulu di mana gitu ya. Ini jalur yang kuning-kuning ini belum terhubung. Terus resistor 1 tadi kita tarik dia ke jalur terdekatnya. Nah ini dia. Oh dia terhubung langsung ke sini. Saya taruh aja di sini. Nah biar langsung dia. Jadi hemat tempat. Jadi kalau saya bikin layoutnya nanti tinggal tarik gitu aja. Jadi
jadi hemat tempat, langsung dia terhubung. Kalau waktu saya belajar SMK, jadi waktu SMK saya jurusan elektronika komunikasi, teknik kita menempatkan komponen itu agak-agak gimana ya, agak-agak lebih sederhana lagi. Jadi bagaimana kita gambar skematiknya, misalkan saya ambil sebuah contoh, kita membuat regulator 7805. Kita pakai regulator 7805 ya, anggap aja ini. Kita ambil komponen 7805, terus kita pakai filter kapasitor. Misalkan saya pakai filter kapasitor di sini, kapasitor yang ambient ya, di bagian input dan outputnya. Terus saya taruh ground di bagian ground. Ini saya hubungkan kabel ke ground, gitu ya. Terus saya cari misalkan konektor, kita akan coba dulu. Pakai konektor terminal screw ya, on. Ini komponennya banyak banget, harus hafal ya. Jadi pertama saya menggunakan software Eagle ini, nyari komponen aja bisa 30 menit. Nah, kita nggak tahu istilahnya. Oke, ini outputnya saya taruh konektor, inputnya saya taruh konektor. Itu sederhananya. Inputnya saya kasih 12. Nah, kalau kita gambar skematik seperti ini, itu memang standar sih. Nah, jadi waktu SMK itu kita diajarkan biar nggak otaknya mumet gitu ya, bikin aja dah tata letak atau layout sesuai dengan gambar skematik kalian. Nah, gitu. Kita lihat di bagian sini komponennya sudah ada. Nah, ini dia. Jadi kita disuruh pada saat itu taruh ini di sini tengah-tengah ya. Terus kapasitor filter yang pertama. Nah, ini dia. Show. Oh, ini dia. Kita taruh juga di sebelahnya. Kita taruh di sebelahnya seperti ini. Nah, kayak gitu. Kalau zaman dulu waktu sekolah kita diajarin gitu. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita nggak mumet duluan. Nggak apa-apa lah, kita ikutin seperti ini aja dulu. Yang penting alatnya nyala. Nah, kayak gitu. Ini kita taruh konektornya. Ini sebelahnya. Nah, ini kita taruh di sini. Otomatis gambar ini bakalan mirip banget sama skematiknya. Tapi kalau kita buat gambar seperti ini, otomatis PCB-nya bakalan gede banget. Mungkin teman-teman elektro yang pada saat praktek pencetakan atau pembuatan PCB, kalau kita menggambar tata letak komponen atau layoutnya berdasarkan ininya, skematiknya, itu bakalan membuat PCB-nya gede banget. Nah, tapi kalau kita sudah pakai aturan sederhana tadi, komponen yang bersangkutan taruh di dekatnya. Kalau sudah seperti itu enak. Mungkin saya bakalan taruh ini output, ini input. Terus ini saya deketin lagi. Nah, itu lebih ringkas lagi PCB-nya kayak gitu. Jadi kalau kita udah pakai konsep yang saling berdekatan, taruh berdekatan. Atau mungkin bisa aja kita buat PCB-nya per blok. Ini blok sistem. Jadi kabel-kabel atau layout-layoutnya keluar ke blok yang lain. Oke, ini kan sudah per blok. Jadi kita buat layoutnya dulu per ini. Di PCB kita kasih garis putus-putus. Ini blok minimum sistemnya. Ini blok pembacaan sensornya. Kalau teman-teman bongkar PCB TV tabung gitu ya, PCB-nya itu ada per bloknya. Ini high voltage gitu biasanya. Tulisannya high voltage. Ada gambar tangan petir gitu ya. Nggak boleh dipegang. Terus ini playback gitu biasanya. Nah, kayak gitu. Itu bagus. Cuman PCB-nya jadi agak besar. Tapi kalau kita udah ngerancangnya mepet, tapi ingat juga aturan-aturan elektro. Misalkan mungkin ada rangkaian kapasitor yang di bawahnya tidak boleh ada jalurnya, bisa terjadi frekuensi atau noise kayak gitu ya. Ini misalkan. Ini ya.
Nah, sebenarnya board PCB mesin antrean ini terdiri dari Arduino, terus modul suara DF player, modul RTC, dan juga regulator switching ya. Dan ukuran PCB-nya malah lebih kecil daripada Arduino itu sendiri. Kita lihat. Nah, cuma 59 aja. Ini dia PCB-nya udah jadi. Ini ya. Jadi ini PCB-nya, ini controller mesin antriannya, ini Arduino. Loh, kok ukurannya mirip? Satu controller ini bisa dicolokin ke LED matrix. Jadi dia satu PCB ini jadi display, jadi mesin pemanggil, nggak perlu ada komputer untuk memanggil suara, nomor antrian, karena ini sudah ada modul suaranya, dan juga ada regulator. Terus ada konektor ke display LED, ada juga RTC, jadi sudah ada timing waktunya. Jadi seolah-olah ini komputer yang bisa menampilkan atau bekerja beberapa fungsi dalam satu board. Jadi kalau kita udah tahu konsep aturan tata letak komponen, kita ringkasin gini, alatnya bisa nyala normal. Ini terkoneksi langsung ke printer. Jadi nggak perlu komputer untuk ngeprint sesuatu gitu ya. Kita bisa bikin hardware-nya, bisa juga ke display. Nah, itu dia. Itu untuk yang PCB tadi ya. Terus yang selanjutnya, kenapa PCBWay? Jadi ceritanya lucu banget. Teman-teman bisa duplikasi cara saya ini ya. Jadi pertama main YouTube itu nggak jelas. Saya cuma main band, saya main musik, terus saya jalan-jalan, saya videoin, nggak jelas banget. Terus saya sekolah SMK, kuliah, saya servis kecil-kecilan, servis keliling, terus saya videoin, saya upload, sampai suatu ketika saya bikin video tentang gimana sih caranya nyetak PCB di pabrik. Saya buat seperti itu, iseng aja sebenarnya. Dan salah satu pabrik yang saya sebutin, sebenarnya nggak cuma PCBWay, ada banyak pabrik yang saya sebutin di sana. Salah satu pabrik yang saya sebut itu adalah PCBWay. Dan mungkin pada saat PCBWay, marketingnya mungkin ya, bikin PCB, mungkin ada di embel-embel Indonesia gitu mungkin ya. Ketemulah channel saya tentang membahas bagaimana sih kita bisa nyetak desain kita di pabrik. Mungkin dilihat, akhirnya dikontak lah. Nggak cuma PCBWay aja ya. Pabrik-pabrik PCB lain seperti JLC PCB, PCB Gogo, ada macam-macam ya, saya lupa, ada banyak. Dikontak lah, akhirnya satu persatu itu saya buatin PCB, saya gambarin desain, saya lempar ke pabriknya, dan dia nyetain gratis sampai bayar pajak segala macam, dia yang bayar. Kita buatin video, mereka tertarik, terus mereka bilang, terserah deh kamu mau bikin apa, kita support, cetak mau berapapun kita yang bayarin, yang penting cantumin aja tulisan kamu nyetak di kita. Kayak gitu. Akhirnya banyak nih PCB pada saat itu, JLC PCB, PCB Gogo, macam-macam lagi ya. Yang saya ingat cuma itu aja, PCBWay juga. Dan PCBWay ini dari segi kualitas, saya nggak bohong ya, ada memang jauh lebih murah daripada PCBWay. Ada memang, ada banyak banget. Cuman kalau dibandingin kualitas hasil cetaknya lebih rapian memang PCBWay. Harganya memang sangat mahal. Cuman kualitas dan kecepatan PCBWay jauh lebih bagus ya. Apakah di Indonesia ada tempat cetak PCB? Ada teman-teman. Cuman pada saat itu saya punya pengalaman buruk, jadi masalah harga dan waktu ya. Jadi saya di sini nggak pernah pakai itu karena kebetulan juga udah disupport oleh PCBWay. PCBWay melihat adanya pesaing gitu ya. Ini si Dwi Arsana ini kok dia videoin pabrik lain juga ya. Kontaklah dia ke Dwi Arsana. Dwi Arsana, kita kontrak yuk. Kamu jangan pakai PCBWay, jangan pakai merek lain selain PCBWay. Gimana? Baru tak pikir kan, wah, pabrik yang lain kan juga bayar kita. Jadi teman-teman kalau bikin tutorial dilirik oleh pabrik-pabrik PCB gitu ya, teman-teman selain dikasih nyetak gratis, teman-teman juga dibayar. Percobaan teman-teman apapun yang teman-teman buat, ini salah satu contohnya. Kita videoin, kita dikasih gratis, kita juga dibayar dari video yang kita upload itu gitu ya. Terus saya dikontrak, kamu jangan pakai brand lain, pakai brand saya, mau nggak?
kita pikir kan, wah yang lain kan juga bayar gitu ya, tapi PCB juga bayar kayak gitu. Dan dilihat saya bayar kontraknya, ditawarkanlah harga yang lebih tinggi daripada pesaing-pesaingnya gitu. Maka dari itu teman-teman kalau ngelihat di channel YouTube saya kenapa ada brand PCBW, itu karena masalah yang tadi itu sudah kita katakan kontrak, karena saya juga mengakui bahwa PCBW bagus gitu ya, berbeda dengan brand lainnya. Jadi sampai sekarang ada beberapa project elektronika kalau ada tulisan PCBW-nya itu berarti project, mau project IoT mau project elektronika, itu artinya disupport oleh PCBW, pendanaannya itu dibayarin oleh PCBW, project-project IoT-nya. Nah kayak gitu. Itu salah satu alasannya. Jadi karena sponsorship, dan pertama juga karena saya suka kualitas, kecepatan. Saya nyetak sekarang 3 hari udah jadi. Jadi belum seminggu udah sampai di Denpasar Bali PCB. Terus masalah security tentang IoT ya, yang cerita di awal tadi, saya menggunakan metode yang sederhana, akhirnya website saya tampilannya diubah, database-nya masuk data. Saya tabelnya tabel suhu, tapi suhunya tertulis kok 1000 sekian. Oh ternyata ini disuntikin sama orang, datanya disuntikin sama orang, bukan dari alat yang saya buat. Nah, tapi kalau kita menggunakan server pihak ketiga seperti Blink, pada saat kita menggunakan Blink atau menggenerate aplikasi di Blink, itu kita nanti dikasihin token. Nah tokennya ini yang bikin si pemilik tokennya aja yang bisa mengakses tempat penampungan datanya kayak gitu. Jadi lebih aman lah. Saya nggak tahu, mungkin ada cara mengakali biar bisa nyuntik data. Kalau kita nggak punya token, saya nggak tahu. Mungkin Pak Ono lebih tahu seperti itu. Saya cuma sebagai pengguna aja. Jadi karena ada token ini, kita bisa mengakses database-nya. Mungkin pertanyaannya segitu aja yang saya catat tadi. Ada yang kurang mungkin ya? Ada pertanyaan lain mungkin? Baik, terima kasih, Li. Ya. Ada pertanyaan lagi nih terkait dengan IoT. Itu saya kira ada mungkin 3 pertanyaan, kita jadikan satu saja. Itu bagaimana agar IoT dengan microcontroller ini bisa masuk ke dalam industri, dalam arti ada standar-standar khusus mengenai robustness, reliability, kemudian yang terkait itu agar bisa diterima di industri, di semua industri. Jadi apa ya, tadi kalau boleh saya simpulkan itu semacam adakah standar mutu gitu ya untuk produk-produk yang seperti ini. Ya mungkin langsung aja ya, ini sebenarnya juga pengalaman pribadi saya gitu ya. Jadi saya pernah dipesan sebuah sistem yang bisa terkoneksi ke sistem mereka gitu. Sebenarnya standar-standar yang bisa diterima di industri, kita harus tahu misalkan biar bisa alat yang kita buat ini berkomunikasi juga dengan alat yang ada di pasaran. Hal yang harus kita tahu pertama itu adalah alat yang dijual di pasaran itu sistem komunikasinya seperti apa sih? Seperti apa komunikasi standar antar hardware yang dijual di pasaran. Mungkin saya sederhananya bikin termometer, ngirim data ke komputernya pakai USB dari IC USB serial udah bisa. Tapi ternyata yang ada di pasaran bikin komunikasi lewat Modbus seperti itu ya. Jadi harus ada output misalkan RS485 atau segala macam gitu ya. Ada yang komunikasinya pakai Ethernet. Kita harus tahu permintaan pasar itu seperti apa sebenarnya. Kalau kita bisa bikin termometer, upload data ke serial monitor Arduino aja, itu awal-awal memang keren. Tapi begitu kita buka mata di pasar, oh ternyata serial monitor itu belum ada apa-apanya. Ternyata banyak komunikasi yang digunakan di produk-produk yang dijual di pasaran seperti metode Modbus segala macam gitu ya. Kalau saya pada saat bikin project sederhana, outputnya ke Telegram, outputnya ke website, outputnya SMS, itu sederhana banget. Dari example code aja udah bisa. Tapi begitu kita mengharuskan berkomunikasi dengan perangkat mereka atau perangkat yang ada di pasaran, itu kita harus tahu metode pengiriman datanya seperti apa sih. Harus ada karakter khusus nggak yang dikirimkan pada saat mengirimkan nilai data suhu gitu misalkan. Mungkin harus ada karakter pagar di depan agar perangkat lainnya itu mengenali, oh ini dia ngirim suhu karena ada karakter pagar di depan, nah kayak gitu. Jadi kita harus tahu tipe-tipe komunikasi perangkat-perangkat yang mau kita gabungin gitu ya, biar sesuai dengan standar yang di pasaran.
Seperti itu mungkin. Terima kasih Budi. Itu jadi kompatibilitas data communication dengan peralatan lain kurang lebih. Ada punya pertanyaan lain baru datang. Ini tadi yang tentang plat nomor itu tadi terlewatkan. Oh iya, plat nomor. Ya saya juga sebenarnya baru-baru nyobain gitu ya, mainan OpenCV gitu. Jadi ternyata kita bisa memanfaatkan komputer kita ini untuk mendeteksi sesuatu. Saya belajar, saya nggak begitu paham sih. Saya belajar di internet juga. Jadi kita tampilin tangan di webcam gitu ya, nanti diproses gambarnya bahwa kalau tangan saya seperti ini, keluar output angka 5, string angka 5 gitu ya. Mungkin saya gini, keluar output string angka 2. Begitu juga dengan plat nomor. Jadi dia mendeteksi struktur gitu ya. Jadi kalau saya baca-baca dia diubah dulu jadi grayscale, diubah jadi bitmap warna hitam putih gitu ya. Dan itu nanti dideteksi bahwa itu merupakan angka-angka. Mungkin kalau hal yang seperti ini Pak Ono lebih paham ya. Saya pernah nyoba mendeteksi objek yang lewat gitu ya. Jadi kalau objek yang lewat bergerak aja dari backgroundnya, itu dia ngotain, dia ngitung 1. Jadi outputnya berupa string, saya lempar dia ke microcontroller, ke Arduino gitu. Arduino lempar lagi ke display. Jadi kita taruh webcam, komputer mini gitu ya. Terus outputnya serial, masih serial pada saat itu, ke Arduino, terus ke display lab metric. Jadi ada orang lewat, dia ngitung, oh hari ini sudah 1000 sekian orang yang melewati jalan ini. Nah kayak gitu. Mungkin bisa dipakai juga pakai sistem penghitungan kendaraan di jalan dengan ditambahin image recognition kayak tadi ya, plat nomor itu bisa aja. Tapi menggunakan kamera yang resolusi tinggi. Kalau resolusi yang VGH gitu ya, kan pecah gambarnya, jadi agak susah untuk memantau. Mungkin metode-metode seperti itu Pak Ono lebih paham, kalau saya belum terlalu gitu. Ya itu dari saya. Ya, terima kasih Budi. Kemudian ini ada yang menanggapi untuk recognition itu dari Mas Budi, OpenCV dengan text recognition. Oh iya, text recognition. Oke, baik. Itu pertanyaan dari teman-teman. Kalau ada, masih ada sedikit waktu untuk bertanya, silakan langsung diketik di sini. Kemudian ini ada pertanyaan untuk terkait dengan artificial intelligence, dengan AI dan artificial intelligence. Mungkin Pak Ono ini bisa memberi tanggapan. Itu dalam waktu 10 tahun ke depan itu bagaimanakah AI ini bisa membantu kehidupan kita. Jadi proyeksi untuk beberapa tahun ke depan. Ini pertanyaan perdukunan ini. Tapi logika berpikir dulu. Ini yang jadi masalah adalah banyak orang pakai istilah AI, artificial intelligence, itu jadi masalah itu sebenarnya. Karena sebenarnya dia nggak pinter sih, dia blow on. Oh ini sorry nih, udah kelihatan tadi QR code-nya. Tapi kira-kira logika berpikirnya begini deh. Nah, ini logika berpikirnya gini. Kita tergantung banget urusan perdukunan segala macam, tergantung banget data yang ada. Ke depan itu datanya banyak banget, besar banget, kemungkinan besar mesin akan jadi lebih presisi kalau mau prediksi. Tadi kayak plat nomor segala macam, kalau kita pakai AI, cara berpikirnya gini loh. Kita kenali dulu, ini angka 1 ya, ini angka 2, ini angka 3, angka 4. Dalam berbagai bentuk angka tadi kita kenalin, udah gitu kita dapetin A sama B-nya kan AX plus B sama dengan Y. Kalau bentuknya kayak gini, angka 1, 2, 3, makanya kencang banget. Akibatnya apa yang terjadi ke depan adalah segala sesuatu yang sifatnya rutin, nggak usah pakai pikiran, kayak ngenalin angka, ngenalin wajah, ngenalin kata-kata, sesuatu yang rutin banget itu akan dilakukan oleh mesin. Karena orang pengen semuanya lebih efisien, lebih cepat prosesnya, dan kemampuan komputer untuk melakukan itu udah bagus banget ke depannya.
Jadi udah kayak sekarang kan kita lihat aja di ini ya, di parkiran itu kan kalau kita bayar segala macam tuh ada kamera ngelihat plat nomornya kita sih sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ke dalamnya itu nggak pakai OpenCV sih sebenarnya. Itu udah make ini aja, AB-nya doang yang diambil. Jadi dari persamaan AX plus B sama dengan Y, AB-nya udah diambil, kita masukin X ini angka berapa, X ini angka berapa. Jadi gitu banget ke depannya. Karena AB-nya udah sangat presisi banget. Jadi dalam bentuk apa aja dia bisa ngenalin. Tapi sangat spesifik ya. Ini untuk plat nomor, ini pengenalan wajah, ini pengenalan apa segala macam. Datanya banyak banget, jadi makin spesifik. Jadi kira-kira ke depannya seperti itu. Tapi saya tetap nggak khawatir karena mesin itu blow on. Kalau kita suruh berkreasi, kreatif segala macam, mesin nggak bisa. Jadi itu hanya bisa untuk mengatasi hal-hal yang rutin, hal-hal yang terus-menerus. Misalnya robot bikin mesin, robot PCB segala macam, itu kerjaan rutin, oke, mesin bisa kerjain dan sangat presisi banget. Tapi kalau suruh berkreasi, berkarya segala macam, tetap manusia yang bisa ngerjain itu. Jadi kedepannya akan gitu banget. Mudah-mudahan kedepannya itu kuncinya adalah di pendidikan. Kalau bangsa Indonesia ini blow on, hanya bisa kerja yang rutin-rutin, hanya kerja yang manual aja, kita akan dibabat mesin. Karena mesin akan menggantikan kerjaan manual-manual tadi. Tapi kalau urusannya kayak orang Bali itu kan kreatif banget ya. Itu nggak bisa diganti mesin tuh Bali. Karena kreatif, itu nggak ada di mesin yang kreatif itu nggak ada. Jadi itu beli Dwi itu beruntung ada di Bali. Saya agak tidak beruntung ada di Jakarta. Soalnya ini isinya robot, isinya kacau, sama politik nyebelin banget. Kira-kira itu sih Pak Fajar, Pak Moderator. Kira-kira itu poin dasarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ono. Saya kira ini sudah masuk kepada sesi akhir. Ya, jadi kalau dijadwal oleh panitia ini sudah masuk ke sesi berikutnya. Jadi boleh mungkin bisa kita simpulkan bersama. Saya kira kesimpulannya ini sudah kita ketahui bersama ya. Jadi saya merasa ini sangat produktif hari ini, dan saya seperti mendapatkan kita semua seperti mendapatkan inspirasi dari dua generasi ya. Jadi generasi yang sudah berpikir secara sistemik gitu ya. Jadi dari IoT itu sudah input data, kemudian kita menganalisis untuk nanti ada klasifikasi dan prediksi. Namun di sisi lain kita tetap memerlukan hal-hal yang sifatnya detail seperti sensor tadi ya, dan ini sudah diwakili oleh Dwi tadi. Kemudian kalau sensor tadi sudah banyak, kemudian terkumpul di server, kemudian berlalu waktu berwaktu cukup lama gitu ya, mungkin beberapa hari, beberapa bulan, terbentuk aplikasinya, itu semua nanti bisa diolah, dianalisis dengan deep learning, dengan macam-macam tadi gitu ya. Dan dari itu semua teman-teman di sini bisa belajar banyak, bisa mencoba-coba ya mulai dari sekarang, dari sisi Arduino-nya, dari sisi sensornya, maupun dari sisi data miningnya. Tadi kami memakai Orange data mining. Dan kemudian karena saya juga belum mengajar aljabarnya, ini salah satu yang menarik tadi adalah semua deep learning tadi itu kurang lebih tentunya harus dieksplor lebih lanjut ininya, sofistikasinya itu tidak lain adalah AX plus B sama dengan Y. Jadi ada rumus regresi linear yang sangat ampuh untuk kemudian nanti ini kalau teman-teman belajar aljabar linear, kemudian belajar neural network, itu sesungguhnya hal-hal yang relatif secara filosofi itu sederhana, meskipun secara matematikanya mungkin nanti akan menjadi lebih rumit. Seperti itu. Secara praktikal tadi juga Mas Dwi itu sudah memberikan banyak ilmu kepada kita, termasuk ilmu bagaimana menjadi YouTuber gitu ya. Jadi bagaimana agar kita bisa membagi ilmu sekaligus juga mendapatkan penghasilan dari sana.
Kemudian pertanyaan-pertanyaan juga sudah sangat 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 banyak dan sangat bagus, menunjukkan engagement, menunjukkan koneksi yang sangat in dari peserta dengan para pembicara. Ada bagaimana caranya agar PCB itu bisa rapi, kemudian bagaimana cetak PCB, dan kemudian bagaimana agar PCB apa yang kita buat itu kompatibel dengan alat-alat yang sudah ada, termasuk ide-ide gagasan bagaimana kita bisa mengenali plat nomor untuk kemudian nanti menjadi semacam database tol yang otomatis seperti itu. Ini luar biasa seperti itu. Itu mungkin kesimpulan dari kami moderator. Saya kira ini acara berikutnya ini saya serahkan kepada MC untuk mengambil foto bersama. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Dr. Ono, kemudian kepada Bli, dan kemudian saya juga mewakili seluruh peserta dan juga jajaran dosen-dosen di Teknik Elektrowanes mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua pembicara. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kemudian ini acara saya serahkan kepada Master of Ceremony. Silahkan Mas. Terima kasih kepada Bapak Fajar Suryawan selaku moderator. Sebelum kita tutup acara National Electricity Webinar 2.0 kali ini, akan ada sesi foto bersama. Maka dimohon untuk teman-teman peserta dan Bapak Ibu dosen untuk menyalakan kameranya untuk melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu.